Ya, hari ini kita membahas tentang materi input-output di mata kuliah kita, algoritma pemrograman. Ya, di mana materi ini eh, cukup simpel gitu ya, sederhana, karena kita belajar bagaimana memberikan inputan ke dalam sebuah program. Nah, kemudian luarannya terus di output gitu, ditampilkan. Jadi mungkin ya yang kemarin sudah kita pelajari juga. Nah, jadi di dalam algoritma pemrograman, khususnya menggunakan Python. Nah, output ini biasanya digunakan pada program untuk memberikan feedback ataupun umpan balik dan juga keadaan sebuah program. Misalkan hasil perhitungan, terus pertanyaan, daftar user, grafik, dan yang lain-lain. Tapi dalam sebuah program biasanya output berupa teks yang dicetak menggunakan function tertentu pada sebuah bahasa pemrograman. Nah, kalau di Python ini kita mencetak teks ke layar menggunakan fungsi print. Ini ya, contohnya kayak gini, sintaksnya print, kemudian di dalamnya ada statementnya. Misalkan saya belajar Python gitu, ketika akan dicetak, maka akan muncul tulisan saya belajar Python gitu secara langsung. Nah, Python ini dia menyediakan banyak fungsi built-in atau bawaannya yang terkait dengan pencetakan. Biasanya di dalam Python itu bisa dipergunakan salah satunya ya pakai ini, salah satunya pakai print sama insert. Nah, terus kemudian ya print ini dia akan membaca inputan melalui keyboard ya. Biasanya ada perbedaan antara versi Python 2 dengan Python 3. Nah, Python 2 ini biasanya di depannya itu dia menuliskan inputan raw gitu, raw underscore input. Nah, untuk menerima inputan di versi Python 2. Sedangkan kalau di versi Python 3, raw underscore input ini udah nggak digunakan lagi. Artinya tidak perlu lagi pakai sintaks raw gitu, raw underscore. Nah, selain itu di Python 3 function input gitu ya, input itu sudah membaca data berdasarkan ataupun membaca data dalam bentuk string, baik itu dia pakai petik ataupun tidak. Kalau di C atau C++ gitu ataupun di Python sebelumnya dia membedakan karakter dengan string itu menggunakan petik. Tapi sekarang menggunakan petik atau enggak itu akan dianggap string oleh Python 3. Nah, ini contohnya ya, misalkan menggunakan operasi output menggunakan fungsi print. Jadi di sini kita bisa dilihat, misalkan kita cetak print, gitu kita ketik print, terus kurung buka, kasih petik, kalimat ini dicetak ke layar, kasih petik, kurung tutup. Nah, itu akan muncul outputnya ya tulisan seperti itu. Kalimat ini dicetak ke layar. Kemudian juga untuk melihat isi dari sebuah variabel gitu ya. Misalnya ada variabel A, isinya 15. Kemudian kita cetak nilai dari A tersebut, tapi kita gabungkan dengan cetakan ataupun ya print kata di sebelumnya. Misalkan nilai A sama dengan, nah itu tinggal pakai koma aja dengan format yang dicetak itu harus di dalam petik dulu dan semuanya harus di dalam kurung buka, kurung tutup. Nah, nanti dia akan menulis hasilnya ataupun variabel dari isi dari variabel yang sudah dideklarasikan. Nah, terus kemudian output juga bisa dimunculkan atau ditampilkan ke dalam bentuk file, gitu ya, output dalam bentuk file. Contohnya dengan menambahkan sintaks seperti yang di atas gitu, print, terus kemudian nanti ada objeknya, formatnya seperti itu ya, ada bintang, objek, kemudian tanda koma, terus ada SEP, tulisannya set. Nah, terus ada juga N-nya, terus ada filenya, terus kemudian flush sama dengan false. Nah, itu apa aja? Jadi kalau yang objek itu adalah nilai yang hendak dicetak gitu ya. Nah, di situ
fungsi print akan mengubah semua objek menjadi string terlebih dahulu sebelum dicetak. Ini kalau misalkan mau kita cetak output dari file atau ke sebuah file. Nah, terus kemudian SEP itu adalah separator ataupun pemisah yang fungsinya sebagai tanda pemisah antara objek yang dicetak dan yang tidak dicetak. Defaultnya itu dia ada tanda atau menggunakan spasi. Nah, terus kemudian N-nya, di N ini, itu adalah karakter yang dicetak di akhir baris. Nah, defaultnya itu ditambahkan dengan tanda new line atau baris baru yang ini ya, \n. Nah, terus kemudian file ini, itu adalah nama file kemana objek akan dicetak. Defaultnya adalah biasanya pakai sys.stdout. Itu untuk menampilkan ke layar. Nah, terus kemudian yang terakhir itu ada flash. Flashnya ini itu adalah opsi apakah dia dikeluarnya itu pakai model model flash atau enggak. Kalau misalnya nggak pakai ya tinggal pakai ditulis false. Nah, ini modelnya contoh-contohnya kayak gini. Misalkan di sini kita cetak secara langsung ya, print 1357, maka dia munculnya seperti ini, ada jaraknya. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai SIP tadi, sep, terus pakai bintang. Nah, ini kan adalah separator, pemisah. Pemisahnya itu adalah bintang. Nah, nanti dia otomatis akan tercetak seperti ini. 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4. Nah, terus kalau misalkan kita ganti SEP-nya itu tanda pagar dan N-nya itu adalah tanda dan, maka dia pemisahnya, sep itu separatornya itu tanda pagar dan akhirnya itu di akhirannya itu ada tanda dan. Nah, terus kemudian ada juga ya ini contoh-contoh mencetak sebuah kalimat ya atau menggunakan fungsi output. Ya misalnya print, aku sedang belajar bahasa pemrograman Python, itu langsung tercetak. Kalau misalkan angka, berarti tidak perlu menggunakan tanda petik. Terus untuk mencetak variabel, ya sama, dideklarasikan dulu. Ya kalau misalkan dia sebuah variabel, dideklarasikan variabel isinya apa, kemudian ketika mau mencetak isinya, ya print, terus kemudian nama variabel. Nanti akan terlihat isinya. Nah, ini juga contoh, misalkan mencetak langsung operasi bilangan. Panjangnya 10, deklarasi ini ya, panjang, variabel panjang 10, lebar 5. Nah, luas itu 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, itu ditampung ke dalam variabel luas. Nah, terus untuk kemudian kita cetak isi dari luas. Atau kemudian mungkin kita mau memanipulasi gitu sedikit kata-katanya, string-stringnya. Misalkan kita pakai variabel nama, isinya Marwan gitu ya. Terus kemudian print namanya adalah, jadi mau dicetak di belakang atau di akhir, itu pakai koma terus kemudian nama. Atau mau dicetak di tengah-tengah kalimat, itu juga bisa. Contohnya kayak yang ada di depan ini ya, saya bermain bersama, koma, terus variabelnya, nama variabelnya di koma lagi, kemudian ditutup dengan kalimat yang lain. Nanti dia akan mencetak kata itu atau isi dari variabel itu di tengah. Atau di awal kalimat juga bisa. Atau di awal dan di belakang nih ya. Nah, ini pakai koma juga untuk mencetaknya. Terus kalau mencetak berbaris, misalkan ini mencetak satu-satu per baris, per line. Atau misalkan kita mau mencetak sekali print gitu ya, dengan menggunakan satu print, nah tapi dia sudah berurutan ataupun ya pindah baris. Nah, pakai escape square line ya, \n. Nah, dia otomatis dia pindah ke baris yang baru. Oke, itu tadi terkait dengan inputan ataupun output, fungsi mencetak ke layar monitor gitu, atau fungsi ya untuk print out, cetak. Nah, terus kemudian ada juga nanti input.
Nah, input ini ya bagaimana kita memasukkan data atau memasukkan nilai ke dalam program. Nah, biasanya operasi input ini digunakan agar program kita lebih interaktif. Jadi kita bisa minta input atau masukan dari user. Nah, biasanya Python dia memiliki function input untuk melakukan hal tersebut. Nah, sintaksnya ya seperti itu. Dia ada input, kemudian pakai kurung buka, ataupun juga pakai kurung kurawal nantinya, bisa juga. Nah, itu terus prompt-nya ataupun statement-nya. Nah, statement atau prompt itu sifatnya opsional, jadi dia berfungsi sebagai string yang kita ingin tampilkan di layar. Agar inputannya tidak langsung hilang, maka harus disimpan ke dalam variabel gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin inputan, nah itu kalau bisa disimpan ke dalam variabel. Contohnya kayak gini, misalkan name sama dengan input masukkan nama gitu. Jadi ntar ketika masukkan namanya ini diisi, jadi nanti akan muncul cetakan tulisan kan masukkan nama, terus dia minta inputan, kursornya minta di input gitu. Nah setelah kita input, di sini contohnya Budi gitu, misalkan di enter, nah nanti dia nyimpen variabel apa namanya inputan tersebut ke dalam variabel name kalau di sini ya, karena kita di sini deklarasikan yang di input itu masuk ke variabel name. Nah terus kemudian kalau kita cetak print variabelnya, nanti dia isinya ya apa yang sudah diinput. Nah itu contohnya kalau misalkan kita mau menginput string gitu ya. Nah terus kalau kita misalkan mau menginput bilangan, nah ini kita bisa menginput bilangan misalkan bilangan integer gitu, angka lewat fungsi input. Maka hasil inputannya tersebut dia adalah bentuknya string, bukan integer. Nah kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi tipe integer menggunakan fungsi integer atau int. Int ya manggil function integer. Nah ini contohnya kayak di sini ya, misalkan di sini dideklarasikan panjang sama dengan dia mau menyimpan inputan nih, masukkan nilai panjang ke dalam variabel panjang. Jadi di sini deklarasikan variabel panjang itu adalah inputan dengan cetakan tulisan masukkan nilai panjang. Ketika dia diinput, ini kan akan tercetak seperti ini, masukkan nilai panjang 10, misalkan di enter, nah ini 10 ini akan masuk ke dalam nilai variabel si panjang. Kemudian lebar sama dengan inputan, nah itu dia cetak juga. Nah input yang diinput dia akan masuk ke dalam variabel lebar. Terus kemudian kita simpan hasilnya itu di variabel luas. Luas sama dengan, nah tapi di sini karena dia bentuknya string, kita ganti dulu dia menjadi tipenya integer. Gitu ya, supaya apa? Supaya nanti bisa di nilai apa namanya, maksudnya bisa dioperasikan secara aritmatika. Ini integer panjang kali integer lebar. Gitu. Nanti kita ketika sudah diolah atau sudah diinput, kan dia diinput, di enter langsung apa namanya otomatis tersimpan gitu ya ke dalam luas. Nah terus kita cetak hasilnya. Nah ini cara cetaknya luas, luas. Nanti dia akan muncul ya isinya dari hasil apa yang diinput, pengalian apa yang diinput. Misalkan di sini luas sama dengan 50. Nah terus kemudian, nah di sini ada dua versi ya yang tadi ya. Jadi kalau inputan itu untuk Python 3 itu dia langsung aja pakai input. Tuh. Sedangkan kalau Python 2 itu dia pakai raw underscore input. Jadi tergantung kalian menggunakan Python-nya versi keberapa. Kalau versi kedua dia harus pakai raw underscore input. Sedangkan kalau versi 3 udah nggak perlu pakai raw lagi. Udah langsung pakai input. Seperti itu. Nah, terus kemudian nanti di sini ada string format. Jadi string format ini sebuah function ya, sebuah function format. Nah, format itu dia digunakan ya bisa membuat ataupun memberikan kita untuk mengganti format dari bagian yang dipilih ke dalam string.
Nah, kadang ada beberapa bagian dari tulisan yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Maksudnya nggak bisa kita ubah jenisnya. Misalkan kalau misalkan kita mau menggunakannya ke dalam database gitu ya. Misalkan dia dari ngambil data dari database atau dari inputan user. Nah, itu tipenya beda. Nah, dengan menggunakan string format ini kita bisa merubah formatnya tersebut. Nah, caranya ya kita pakai pakai format kurung kurawal. Kurung kurawal kayak gini. Pakai tanda curly brackets ini, pakai kurung kurawal nih. Jadi contohnya misalkan di sini dia deklarasikan harga sama dengan 50. Nah, terus kemudian kita deklarasiin juga variabel label, ini kan variabel harga 50. Variabel label sama dengan harga barang itu adalah, nah terus di sini kita kasih kurung kurawal gitu ya. Kita mau merubah formatnya nih. Jadi format string ini kita mau masukin angka. Nah, berarti kan harus dirubah dulu si format si angka ini. Nah, nanti ketika dicetak nih, print label titik format harga. Nah, ini si harga ini itu tipenya diganti gitu, dari yang integer disesuaikan jadi string. Nah, nanti pas lagi dicetak langsung harga barang itu adalah, ya dia ngambil nilai dari variabel harga yang sudah diinput dengan dirubah dulu dalam bentuk string tipe datanya. Jadi ini sebenarnya string tapi sebelumnya integer. Nah, terus kemudian bisa juga yang bawahnya nih label sama dengan harga barang itu dipakai titik 2 F, ini kita mau masukkan desimalnya, bilangan desimal ke belakang nilainya tersebut, ya menambahkan dua digit desimal ke belakang angkanya. Nah, tapi kita harus merubah formatnya dulu. Tadi kan ini formatnya string ya, string. Terus kita ubah, kalau dia kan mengambil variabel. Nah, variabel yang ada ini si 50 ini dia ke dalam format desimal. Cara ngerubahnya seperti ini. Nanti ketika dicetaknya dia harus format rubah dulu variabel harganya itu. Nanti dia akan muncul dengan format desimal. Seperti itu terkait tentang string format. Ini ya, jadi ya seperti itu pembahasan tentang input output. Sebenarnya juga masih ada namanya multi value. Kalau multi value itu dia dideklarasiin dulu beberapa beberapa tipe ya. Misalkan ada sebuah quantity, terus ada item, ada harga. Itu kan dia beda, maksudnya dari beda-beda tipe data itu kita mau gabungin. Jadi ketika kita cetak, ketika kita print, nah itu udah jadi satu variabel, jadi satu tipe data string semuanya. Misalkan kayak variabel integer, ada variabel integer, terus kemudian ada variabel desimal, terus juga ya kalau string udah pasti karena yang mau dicetak itu string. Nah, terus kemudian semua variabel itu kita mau cetak di dalam satu buah kalimat gitu. Nah, itu cara ngerubahnya sebenarnya sama kayak yang tadi, ini string format, ya tinggal dirubah formatnya. Formatnya ini tinggal dirubah. Dia kalau dari integer ke string yang ngerubahnya berarti dia dikasih kurung kurawal. Kalau dia desimal, ya berarti pakai tanda seperti ini dirubahnya. Seperti itu.